Selamat sore, sahabat Arus News. Di sore ini kita hadir di Hotel Teras Kita Cawang, Jakarta. Saya Mugiono di acara Ngopi, Ngobrol Pintar. Dan di acara ini kita memfollow up, menindaklanjuti bincang-bincang cerdas kita terkait masalah carut marutnya hukum, khususnya yang telah diindikasikan adanya kriminalisasi di wilayah Polres Manado, dan diduga korbannya adalah seorang ibu bayangkari. Sekarang kita akan minta tanggapan kepada Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PPWI, Persatuan Pewarta Warga Indonesia, terkait di sesi yang ketiga ini. Silakan Pak Wilson. Baik, selamat sore. Terima kasih Mas Mudi dan kawan-kawan media yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ini adalah pertemuan ketiga kita untuk membahas kasus yang sama, yakni kriminalisasi terhadap anggota Bayangkari yang diduga terjadi di Polresta Manado dan di Polda Sulawesi Utara. Nah, pada dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang proses kriminalisasi itu sendiri dan keterlibatan Bang Sulut Go dan juga Pengadilan Negeri Manado. Nah, kali ini kita coba melihat lebih ke dalam lagi, siapa sebenarnya aktor-aktor yang berada di balik semua ini. Yang jelas bahwa kita melihat persoalan hukum ini jadi begitu membesar dan meruwet. Itu ada peran, salah satunya diduga adalah Rolandi Talib, yakni seorang yang di dalam tanda pengenalnya itu sebagai karyawan di Bank Sulut Go, tetapi pada persoalan kasus kriminalisasi Ibu Nina Muhammad, anggota Bayangkari di Polda Sulut, itu dia berfungsi dan mengaku sebagai seorang pengacara atau lawyer. Saya bisa tunjukkan di sini. Ini adalah kartu tanda pengenal dia sebagai karyawan di Bank Sulut Go. Nah, pada kesempatan yang lain dia justru menjadi pengacara yang melaporkan Ibu Nina Muhammad, ya, Ibu Nina Muhammad di kepolisian kota Manado. Nah, ini artinya apa? Bahwa orang ini, ya, mana fotonya? Ada fotonya di situ. Ya, ini ya. Biar kita transparan. Orang ini yang bernama Rolandi Talib, saya duga ini pekerjaannya adalah sebagai Markus, mafia kasus. Jadi kalau ada persoalan-persoalan kasus, salah satunya dia yang bermain. Nah, dia melibatkan, ya mungkin juga dimanfaatkan oleh Bank Sulut Go. Kemudian dia memanfaatkan peran para pihak yang kita sebut sebagai aparat penegak hukum, yakni kepolisian, baik itu di Polda Sulawesi Utara maupun di Polresta Manado. Nah, kemudian di Pengadilan Negeri Manado, dan yang terakhir kita lihat Ibu Nina ini dikejar-kejar oleh Kejaksaan Negeri Manado dengan sebuah konspirasi yang begitu rapi, tetapi pada akhirnya kita bisa membuka semua kedok ini. Nanti saya minta tolong para lawyer yang mendampingi Ibu Nina di sini untuk menjelaskan perannya si Rolandi Talib ini yang harus kita bongkar habis untuk menunjukkan bahwa orang ini perlu diproses. Kita perlu laporkan.
termasuk pihak-pihak yang dilibatkan dalam hal ini, ya ini Bank Sulutgo, Polda Sulawesi Utara, Polresta Manado, dan Ketua Pengadilan Negeri Manado. Mereka semua diduga terlibat dalam konspirasi untuk memenjarakan Ibu Nina Muhammad, yakni istri dari seorang anggota Polri. Saya di sini, Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI, mempertaruhkan kredibilitas saya untuk membela anggota saya ini, karena saya melihat dengan jelas dari berbagai data yang ada, dari keterangan-keterangan para ahli, bahwa jelas-jelas ini adalah sebuah konspirasi untuk mengkriminalisasi seorang warga. Saya berharap sangat kepada institusi Polri untuk memperhatikan benar-benar persoalan ini, memberikan atensi sehingga bisa menyelamatkan anaknya sendiri, jangan sampai dikriminalisasi seperti ini. Nah, saya kira itu sebagai pengantar, dan lebih lanjut tentu saja untuk mendalami persoalan ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Nefton dan Pak Andreas dan Ibu Nina sendiri sebagai korban. Yang jelas kita perlu membongkar habis kasus ini dan mempersoalkan atau melaporkan dan mengkasuskan semua orang-orang yang terlibat dalam mafia kasus terhadap Ibu Nina Muhammad. Demikian pengantar saya. Mungkin kita bisa lanjut ke mana dulu, Ibu Nina kah atau Pak? Jadi untuk membedah kasus ini lebih dalam lagi, kita coba dengarkan keterangan dari para lawyer dan korban. Silakan Pak Nefton. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wilson. Saya kembali di sini mau menyoroti perannya Rolandi Thalib ini di dalam perkara yang mengantarkan klien saya sampai menjadi tersangka. Saya lihat di perannya dia cukup bagus, cukup rapi perannya. Nah, ini yang tadi Pak Wilson jabarkan, bahwa di satu sisi kita mengetahui bahwa saudara Rolandi Thalib ini adalah pegawai Bank Sulutgo. Tetapi di sisi lain, beliau mengaku sebagai advokat atau pengacara yang kemudian mengambil langkah hukum, melaporkan klien kami ke kepolisian di wilayah hukum Manado. Nah, yang kami punya pandangan atau keanehan tentang perannya Rolandi Thalib ini sangat sama sekali yang bertentangan dengan aturan hukum. Di sini Rolandi Thalib ini berperan sebagai pelapor atau kuasa untuk melaporkan. Dia mendapat kuasa melaporkan, tetapi dia juga berperan mengaku sebagai korban di situ. Nah, padahal postingan yang menyeret klien kami menjadi tersangka ini adalah postingan yang merujuk ke salah satu nama, yaitu Soraya, tapi tidak menyebut Soraya siapa, cuma Soraya aja. Nah, tetapi ini Rolandi ini mengaku dia sebagai korban dan sekaligus melaporkan sekaligus menjadi pengacara. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Ya, kami nggak tahu ini kok hukum ini seperti dibuat main-main. Hak kebebasan orang ini seperti dibuat main-main. Nah, jadi ini prosesnya ini tidak benar, akan tetapi ini mengantarkan klien kami menjadi tersangka. Artinya mereka segampang itu menetapkan orang menjadi tersangka dengan alat bukti yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan yang melaporkan. Nah, itu yang kami pertanyakan. Nah, selama ini klien kami melalui kuasa hukum sebelumnya sudah menyampaikan surat kepada Pak Kapolres Kota Manado untuk meminta turunan BAP. Ini tanda terima, surat tanda terimanya. Akan tetapi sampai dengan hari ini kami sama sekali tidak mendapat, jangankan itu turunannya, responnya pun tidak ada dari Bapak Kapolres Kota Manado. Nah, padahal kalau kita lihat
di setiap institusi Polri maupun Polda. Kemarin saya ketemu lihat di Mabes, di situ di semua itu hak-hak tersangka itu ada slide-nya ada di situ. Dan jelas ini dia meminta BAP ini adalah amanat atau perintah KUHP. Pasal 72 KUHP. Tersangka itu punya hak meminta turunan BAP maupun bisa lewat kuasa hukumnya. Akan tetapi ini seperti diabaikan. Nah, untuk apa kami meminta itu? Untuk kepentingan pembelaan klien kami. Nah, kami bagaimana melakukan pembelaan atau perlawanan kalau kami tidak tahu apa yang bakal dituduhkan atau apa yang didakwakan kepada klien kami. Nah, sekali lagi Pak Kapolres Kota Manado, kami minta ya jangan Bapak jalankan permintaan klien kami, jalankan KUHP, jalankan aturan undang-undang. Ya, mau polisi, mau pengacara, mau hakim, mau jaksa, semua itu harus acuannya adalah KUHP. Tidak boleh keluar dari itu. Kalau keluar dari itu ya terjadilah hal-hal seperti ini. Pelapornya siapa, korbannya siapa? Nah, itu tidak jelas di sini. Makanya kami mau sampaikan bahwa negara ini harus berlaku adil. Kemudian ini kasus ini ada saling lapor melapor. Nah, dengan bukti yang kurang lebih mirip. Akan tetapi ketika klien kami melaporkan, 3 kali dilaporkan, 3 kali di SP3. Baik di Polda, di Polres, ya di Polres 2 kali ya, 2 kali. Di Polda 1 kali, di SP3 semua Pak. Nah, kasusnya sama, pasalnya sama, dasar hukumnya sama. Akan tetapi mendapat perlakuan hukum yang berbeda. Soraya melaporkan klien kami, ya, langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan waktu yang sangat cepat. Nah, sementara laporan klien kami itu dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur. Nah, mungkin kami sebagai kuasa hukum ya kami meminta kepada institusi-institusi yang terkait, baik kepolisian, kejaksaan atau kehakiman, ya berlakulah adil. Nah, karena kebebasan itu setiap orang mempunyai hak untuk bebas, hak untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya sendiri. Ya mungkin dari saya selaku kuasa hukum, ya mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan keanehan di dalam penetapan tersangka Ibu Nina sebagai klien kami. Teman semua, saya Andreas Binaya Rehyari sebagai Ketua Umum dari Aliansi Warga Jakarta yang selama ini mengawal persoalan kasus Ibu Nina, klien kami. Tadi Pak Nefton sudah menyampaikan dalam perspektif hukum mengenai persoalan-persoalan yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dan ada 2 hal yang akan saya sampaikan terkait pedoman perilaku hakim yang diduga diduga terjadi pelanggaran kode etik terhadap pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado. Nah, kami sudah melakukan aduan dengan nomor surat 0524-5/2021-P ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dan tanggal 24 Mei ini masih ada, kami sudah dapat balasan surat dari pihak Komisi Yudisial. Dari surat ini kami diminta untuk menyampaikan bukti-bukti adanya dugaan terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim PN Manado. Nah, dan kami sudah melakukan balasan terhadap surat KY ini. Semua data-data sudah kami lampirkan semua ke KY, dan salah satu yang menjadi sorotan yang kami soroti sore hari ini menyangkut penulisan salah satu saksi ahli, namanya ahli bahasa ya, namanya Ibu Femi Lumenpo. Ini jelas ada tulisan di sini, dan di sini ada cap PN Manado ya. Ini jelas disampaikan nih. Yang seharusnya pekerjaan beliau adalah sebagai dosen bahasa dan sastra di Unsrat, Universitas Samratulangi. Nah, kami melihat ini, apakah ini ketidakprofesionalisme yang
apa sih namanya yang akibat dari ketidakprofesionalisan para hakim yang ada di PN Manado, sehingga penulisan ini buat kami ini sebuah pelanggaran kode etik yang tidak seharusnya demikian. Harusnya ditulis Ibu Femi adalah pekerjaan beliau adalah ahli sebagai dosen bahasa dan sastra di Universitas Sam Ratulangi, Unsrat. Tetapi oleh PN Manado ditulis demikian di Universitas Unima Manado. Nah, sebuah pelanggaran kode etik yang sangat jelas. Grade-nya itu diturunkan dari harusnya dia di grade A yaitu Unsrat, tetapi diturunkan dia grade C, universitas yang mendapatkan grade C gitu ya. Nah, ini pelanggaran kode etik yang sudah jelas. Nah, hal berikut yang kami perlu sampaikan adalah pada tanggal 3 Juni kami sudah melakukan gelar internal dengan ahli pidana di Mabes Polri, Profesor Dr. Marbun. Dan dari hasil gelar perkara itu beliau menjelaskan, ini ada fakta-fakta yang kami sampaikan ini, bahwa status tersangka yang ditersangkakan ke klien kami Ibu Nina sesungguhnya itu adalah bentuk kriminalisasi hukum yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Manado. Itu jelas. Nah, dari sinilah kami minta pihak-pihak terkait dalam hari ini di Mabes Polri, kami sudah menyurati Wasidik untuk diadakan gelar khusus menyangkut persoalan penetapan tersangka terhadap klien kami. Nah, sampai detik ini kami belum mendapatkan jadwal yang tetap. Tetapi kami berharap dengan adanya preskon ini, pihak Wasidik Mabes Polri untuk dengan hati yang demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sekali lagi, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya klien kami Ibu Nina yang mengalami diskriminasi hukum, kami mengharapkan untuk gelar perkara ini segera diagendakan. Dan tentunya harapan kami yang paling besar adalah diadakan secara terbuka. Nah, kami punya Ketua Umum PPWI, Pak Wilson. Beliau akan mengawal kami dalam hal ini sebagai media. Beliau akan mengawal persoalan ini, kasus ini sampai tuntas, sampai keadilan sosial itu, keadilan hukum itu ditemukan oleh klien kami Ibu Nina. Itu yang kami harapkan. Sehingga dari tempat ini, sekali lagi sebagai warga negara Indonesia, sebagai ketua organisasi yang mengawal kasus Ibu Nina, saya mengharapkan kepada pihak Wasidik Mabes Polri untuk segera mengagendakan gelar perkara khusus ini, sehingga keadilan hukum yang dinanti-nantikan oleh klien kami Ibu Nina bisa segera didapatkan. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan buat teman-teman semua. Terima kasih. Ya, demikian tadi penjelasan dan keterangan-keterangan sudah diberikan oleh dua kuasa hukum Ibu Nina Muhammad. Mungkin kawan-kawan ada yang perlu ditanyakan? Ya. Ya. Bang, saya mau menanyakan langsung ke korban, dalam hal ini Bu Nina Muhammad. Bu Nina Muhammad, kami sebagai social control jurnalis melihat beberapa hari yang lalu Polri genap 75 tahun di ulang tahunnya, dan Ibu ditakdirkan secara kebetulan menjadi istri Bayangkari. Selama berapa tahun Ibu mendampingi suami Ibu sampai saat ini? 14 tahun. 14 tahun, baik. Dari 14 tahun ini, ternyata di tahun kemarin dan sekarang Ibu ya, Allah kasih ujian. Apa permintaan Ibu yang sampai saat ini masih dipayungi lambang Tribrata Polri saat ini kepada Kapolri yang saat ini menjabat? Apa permintaan Ibu sebagai seorang istri Bayangkari dan di dalamnya seorang suami Ibu bekerja mengabdi negara untuk sebuah institusi Polri yang katanya saat ini lagi besar? Apa permintaan Ibu? Terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini saya
meminta kepada Bapak Kapolri, karena ini SP3 yang ketiga saya terima. Dari 3 kali laporan saya melapor Soraya DC Tanot, sementara bukti dan semua saksi yang ada itu menunjukkan itu adalah pidana, murni pidana, pencemaran nama baik dan penghinaan. Saya hanya memohon keadilan. Kalaupun memang saya tidak bisa mendapatkan keadilan sebagai Bayangkari, minimal saya bisa mendapat keadilan sebagai warga negara Indonesia. Sekian dari saya. Baik, yang kedua saya pengen menanyakan ke Pak Wilson selaku Ketua Umum PPWI, yang kita dapat informasi Bapak memiliki 4.000 anggota yang menyebar di seluruh Indonesia, bahkan informasinya sudah go internasional. Pak Wilson, melihat kasus ini Pak sebagai kacamata seorang pewarta warga Indonesia, seperti apa sih Pak? Apakah ini jelas-jelas dugaan kuat memang benar-benar ada markus yang diakomodir oleh Bank Umum Daerah BUMD dalam hal ini Bang Sulut, dan mungkin bisa jadi secara masif. Menurut Pak Wilson selaku kacamata pewarta warga Indonesia seperti apa? Ya, kebetulan kan kasus ini terkait dengan postingan-postingan ya di media sosial. Dan ya selama ini memang salah satu yang banyak menjadi sumber persoalan adalah di media sosial. Ya. Dari kasus Ibu Nina, saya berharap semua pihak akan belajar dari persoalan ini. Tetapi yang paling penting barangkali adalah bagaimana kita menghadirkan keadilan di antara para pihak yang bersengketa atau bertikai. Jangan sampai kita mengakomodir dengan baik di satu pihak, kemudian kita mengkriminalisasi di pihak yang lain. Nah, kan itu yang menjadi poin kita. Baiklah kita menghadirkan keadilan kepada semua warga negara. Kalau memang dia bersalah, ya kita persalahkan. Kalau memang dia benar, kita benarkan. Jangan sampai terbalik. Yang salah dibenarkan, yang benar dipersalahkan. Nah, terkait dengan tadi dugaan adanya mafia kasus atau markus, ya sudah jelas-jelas. Ya, Rolandi Thalib itu kan berperan banyak di dalam kasus ini. Dari penerimaan uang yang dikeluarkan atau digelontorkan oleh Bang Sulut, Go, yang di dalam disposisi itu saya sudah baca dengan jelas. Itu ditujukan, uang itu ditujukan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang atau kasus Ibu Nina, pelaporan Ibu Nina Muhammad di Polda Sulut. Jadi ya wajar kalau publik berasosiasi bahwa ada kaitannya uang itu dengan keluarnya SP3. Dan kemudian ketika Ibu Nina membuat laporan, ya tentu ada, ya akhirnya ada proses untuk kong kali kong di jilid yang kedua. Nah, apalagi sudah melibatkan pengadilan negeri, dan saat ini bahkan Kejaksaan Negeri Manado juga sudah menunjukkan indikasi bahwa mereka juga terlibat dalam persoalan ini karena mengejar-ngejar Ibu Nina, sementara kasus yang di P21 oleh Polresta Manado itu masih harus dipersoalkan, masih harus diuji dulu, masih harus digelar. Kalau mereka katakan tadi gelar perkara untuk 2-3 laporan ini, sehingga itu artinya juga bahwa Kejaksaan Negeri Manado juga teledor juga untuk menerima P21 dari sebuah kasus yang masih bermasalah. Saya tidak tahu apa pertimbangan mereka sehingga menerima pelimpahan dari Polresta Manado. Padahal sudah jelas-jelas bahwa di dalam proses itu ada kejanggalan-kejanggalan, ada kelemahan-kelemahan, antara lain keterangan-keterangan ahli yang tidak semestinya yang harusnya diterima tetapi ditolak dan lain sebagainya. Nah, saya berharap nanti para kuasa hukum coba kaji baik-baik agar juga melaporkan Kejaksaan Negeri Manado ya ke Dewan Pengawas Kejaksaan. Jadi semua pihak
kita duga terlibat dalam persoalan ini, kita laporkan ke pihak-pihak terkait. Semua sudah ada pengawasnya sekarang. Kejaksaan Agung, Kejaksaan ada pengawasnya, Hakim ada pengawasnya, Kepolisian ada pengawasnya, pengacara juga kalau memang dia terlibat, pengacara itu kita laporkan kepada institusi organisasi yang menaunginya. Jadi semua orang harus melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rekan tadi Pak Neftot, KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara, apa pidana atau perdata. Jadi memang hukum acara itu harus menjadi acuan semua pihak, gitu ya. Jadi terakhir saya berharap, ya seperti harapan Ibu Nina, anggota PPWI Manado, agar Bapak Kapolri berkenanlah untuk memberikan atensi kepada anaknya ini. Jangan dibiarkan dia terlunta-lunta di Jakarta untuk mencari keadilan, tapi biarkan dia pulang dengan tenang, ya, untuk mengurusi anak-anaknya yang adalah keluarga besar anggota Polri. Jadi saya sangat berharap sebagai Ketua Umum Satuan Pewarta Warga Indonesia dan menyandang sebagai alumni PPRA 48 Lemhanas RI, ya, saya sangat berharap. Saya sudah pelajari kasus ini dengan baik, maka saya bicara untuk kebenaran. PPWI membela orang benar, bukan orang yang merasa benar. Terima kasih.